Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV yaitu sistem persamaan matematika yang terdiri dari 3 persamaan linear yang masing-masing persamaannya mempunyai 3 variabel, yaitu variabel X, Y, dan Z, di mana bentuk umum SPLTV itu adalah A1X di mana bentuk umumnya yaitu A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1, gitu seterusnya. Di mana A1 ditambah A2 ditambah A3 adalah koefisien dari X, dan B1 ditambah B2 ditambah B3 adalah koefisien dari Y, dan C1 ditambah C2 ditambah C3 adalah koefisien dari Z, sedangkan D1 ditambah D2 ditambah D3 adalah konstanta. Hal-hal yang berhubungan dengan SPLTV. Yang pertama yaitu suku. Suku merupakan suatu bentuk aljabar yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Setiap suku dipisahkan oleh tanda baca penjumlahan atau pengurangan. Misalkan 6X dikurangi Y ditambah 4Z ditambah 7 sama dengan 0. Yang dimaksud suku adalah ini. 6X dikurangi 6Y ditambah 4Z ditambah 7. Nah, ini yang dimaksud dengan suku. Selanjutnya yang kedua yaitu variabel. Variabel merupakan peubah atau pengganti suatu bilangan yang biasanya dapat dilambangkan dengan huruf X, Y, dan Z. Contoh 2X ditambah 5Y ditambah 3Z. Nah, di sini yang termasuk variabel yaitu ini, X, Y, dan Z. Yang ketiga, koefisien. Koefisien merupakan suatu bilangan yang bisa menyatakan banyaknya suatu variabel yang sejenis. Contohnya, Risti memiliki 2 buah apel, 5 buah mangga, dan 6 buah jeruk. Yang pertama, kita buat permisalannya dulu. Misalkan, X itu apel, Y itu buah mangga, dan yang Z-nya itu jeruk. Nah, berarti diperoleh 2X ditambah 5Y ditambah 6Z. Nah, dari persamaan tersebut kita ketahui bahwa 2, 5, dan 6 itu merupakan koefisien, di mana 2 adalah koefisien X, 5 adalah koefisien Y, dan 6 adalah koefisien Z. Selanjutnya, konstanta. Konstanta merupakan suatu bilangan yang tidak diikuti oleh variabel. Contohnya 2X ditambah 5Y ditambah 6Z ditambah 7. Nah, di sini yang termasuk konstanta itu adalah 7. Kenapa? Karena 7 itu nilainya adalah tetap dan tidak terpengaruh dengan berapapun variabelnya, atau karena 7 itu tidak memiliki variabel. Selanjutnya, langkah-langkah atau metode-metode yang dapat menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Yang pertama yaitu metode eliminasi, yang kedua yaitu metode substitusi, dan yang ketiga yaitu metode campuran. Untuk metode eliminasi yaitu ada 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu mengeliminasi salah satu variabel X, Y, atau Z sehingga diperoleh SPLDV atau sistem persamaan linear 2 variabel. Tahap yang kedua yaitu menghilangkan atau mengeliminasi salah satu peubah SPLDV, contohnya Y, sehingga akan kita dapatkan salah satu peubah. Tahap yang ketiga yaitu mengeliminasi atau menghilangkan peubah lainnya, yakni Z, untuk mendapatkan nilai peubah yang kedua. Tahap yang terakhir yaitu menentukan nilai peubah ketiga, yakni X, berdasarkan nilai Y dan nilai Z yang diketahui tadi.
Jadi dalam metode eliminasi ini, semua prosesnya mulai awal itu menggunakan metode eliminasi. Seperti itu. Selanjutnya, contoh soal, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. 2x dikurangi 3y ditambah z sama dengan 3. Nah, ini termasuk persamaan 1. 3x ditambah y dikurangi 2z sama dengan 17, itu termasuk persamaannya ke 2. Dan yang terakhir, persamaannya ketiga, yaitu x dikurangi 2y dikurangi 3z sama dengan 8. Jawab, eliminasikan z persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 berarti 2x dikurangi 3y ditambah z sama dengan 3. Dan persamaan yang kedua, yaitu 3x ditambah y dikurangi 2z sama dengan 17. Nah, kan kita kan mau menghilangkan z. Berarti kita lihat persamaan z, variabel z-nya. Berarti yang atas dikali negatif 2 dan yang bawah dikali 1. Z ini kan sama dengan 1 z. Nah, berarti yang atas dikali negatif 2 dan yang bawah dikali 1. Maka diperoleh negatif 2 dikali 2x sama dengan negatif 4x min 2 dikali negatif 3y sama dengan positif 6y dan min 2 dikali positif 1 sama dengan min 2z sama dengan min 2 dikali dengan 3 yaitu negatif 6. Yang bawah tetap yaitu 3x ditambah y dikurangi 2z karena akan dikali 1, jadi tetap nilainya. Dikurangi, karena tandanya ini sama, maka dikurangi. Apabila tandanya berbeda, misalkan ditambah 2z dan yang bawah dikurangi 2z, maka nanti tandanya berubah menjadi plus, seperti itu. Nah, berarti kan dikurangi, negatif 6 dikurangi 17 sama dengan negatif 23, z-nya hilang, habis, kita coret. Nah, selanjutnya positif 6 dikurangi positif 1, positif 5. Dan negatif 4 dikurangi 3 sama dengan negatif 7. Nah, ini persamaan yang keempat. Selanjutnya, eliminasi z dari persamaan 1 dan persamaan kedua. Persamaan 1 yang ini dan persamaan yang ketiga yang ini. Maka kan mengeliminasi z, kita lihat yang z-nya berarti yang atas kita kali dengan negatif 3 dan yang bawah kita kali dengan 1. Hasilnya itu yang atas itu negatif 6x ditambah 9y dikurangi 3z sama dengan negatif 9. Dan yang bawah itu tetap karena dikali 1 menjadi x dikurangi 2y dikurangi 3z sama dengan 8. Tandanya kita lihat sama, maka dikurangi. 3z kita coret sama dengan ini negatif 7x ditambah 11y sama dengan min 17. Nah, ini termasuk persamaan yang kelima. Nah, kan tadi di tahap yang kedua yaitu hilangkan atau eliminasi salah satu peubah. Di tahap yang ke-1 kan eliminasi salah satu variabel x, y, atau z sehingga diperoleh SPLDV. Nah, ini kan sudah diketahui SPLDV-nya di persamaan keempat dan persamaan yang kelima. Kemudian kita ke tahap yang kedua, yaitu mengeliminasi x persamaan 4 dan persamaan 5. Persamaan 4 yang ini dan persamaan yang kelima itu yang ini. Nah, mengeliminasikan x karena min 7x sama min 7x ini sama, maka kita coret. Nah, seperti itu. Dan tandanya sama, maka kita kurangi. Menjadi min 6y sama dengan min 6, y sama dengan negatif 6-nya tetap, kemudian dibagi dengan negatif 6 sama dengan y 1. Selanjutnya,
Eliminasi Y persamaan dari 4 dan 5. Persamaan 4 dan 5 kan yang tadi, yaitu ini kan. Nah, mau mengeliminasikan Y berarti yang atas dikali dengan 11 dan yang bawah dikali dengan 5. Maka hasilnya negatif 77X ditambah 55Y sama dengan negatif 253. Dan yang bawah negatif 35X ditambah 55Y sama dengan negatif 8. Karena tandanya ini sama, maka kita kurangi. Sebelumnya kita coret dulu. Sama dengan negatif 253 dikurangi dengan negatif 85 sama dengan negatif 168. Dan min 77 ini dikurangi dengan negatif 35 menjadi negatif 42X. X sama dengan negatif 168 dibagi dengan negatif 42 menjadi X sama dengan 4. Nah, X sama Y-nya kan tadi sudah diketahui. Kalau Y-nya kan tadi sama dengan 1 dan X-nya sama dengan 4. Maka kita mengeliminasikan X persamaan 1 dan 2. Berarti nanti kita dapatkan SPLDV lagi. Nah, nih. Kita eliminasi X, berarti yang ini. Berarti yang atas dikali dengan 3 dan yang bawah dikali dengan 2. Menjadi 6X dikurangi 9Y ditambah 3Z sama dengan 9 dan 6X dan 6X ditambah 2Y sama dengan 4Z sama dengan 34. Karena ini tandanya sama, kita coret terlebih dahulu, maka dikurangi. Maaf, itu garisnya salah letak. Maka hasilnya negatif 11Y ditambah 7Z sama dengan negatif 25. Nah, selanjutnya kita eliminasi lagi yang X-nya dari persamaan 1 dan persamaan yang ketiga. Berarti yang atas itu dikali dengan 1 dan yang bawah itu dikali dengan 2. Maka hasilnya 2X dikurangi 3Y ditambah Z sama dengan 3. Dan 2X dikurangi 4Y sama dengan 6Z sama dengan 16. Tandanya sama, kita coret terlebih dahulu, kita kurangi, maka hasilnya Y ditambah 7Z sama dengan negatif 13. Yang atas ini termasuk persamaannya ke-6 dan yang bawah persamaannya ke-7. Selanjutnya mencari Z dari persamaan 6 dan 7. 6 dan 7. Persamaan yang ke-6 itu yang ini, negatif 11Y ditambah 7Z sama dengan negatif 25. Dan yang persamaan yang ke-7 yaitu Y ditambah 7Z sama dengan negatif 11. Kita mau mengeliminasikan Y. Ini mau mengeliminasi Y. Nah, yang bawah dikali dengan 11, yang atas dikali dengan 1, maka hasilnya seperti ini. Kita coret terlebih dahulu, tandanya kurangi karena kan tandanya sama. Maka hasilnya 84Z sama dengan negatif 168. Z sama dengan 168-nya tetap dibagi dengan 84 sama dengan 2. Jadi, diketahui nilainya itu, nilai dari X-nya itu sama dengan 4 dan Y-nya yaitu 1 yang tadi dan Z-nya yaitu 2. Nah, jadi di metode eliminasi ini, cara mulai awal sampai akhir itu menggunakan metode eliminasi semua. Selanjutnya, metode substitusi. Berikut ini merupakan tahapan yang digunakan untuk menyelesaikan SPLTV dengan menggunakan substitusi antara lain. Tahap yang pertama yaitu pilihlah salah satu persamaan yang paling mudah, kemudian isolasi salah satu variabel sehingga dapat disubstitusikan ke persamaan yang lain. Tahap yang kedua, substitusikan X atau Y atau Z yang kita dapatkan pada tahap yang pertama ke dalam dua persamaan yang lainnya, sehingga nanti diperoleh SPLDV. Tahap yang ketiga yaitu menyelesaikan SPLDV yang ada pada tahap kedua, sehingga nanti dihasilkan nilai X, Y, dan Z. Nah, kita ke contoh soal.
Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. X dikurangi 2Y ditambah Z sama dengan 6, ini termasuk persamaan yang ke-1, dan persamaan yang kedua yaitu 3X ditambah Y dikurangi 2Z sama dengan 4, dan persamaan yang ketiga yaitu 7X dikurangi 6Y dikurangi Z sama dengan 10. Itu persamaan yang ketiga. Jawab langkah yang pertama yaitu kita isolasi salah satu persamaan. Kita isolasi salah satu persamaan yaitu persamaan yang pertama yaitu X dikurangi 2Y ditambah Z sama dengan 6 menjadi X sama dengan 2Y. 2Y-nya kita pindah ruas menjadi positif karena kan di sini kan negatif, maka pindah ruas menjadi positif, dan Z-nya kan positif Z. Kita pindah ruaskan juga menjadi negatif Z dan ditambah dengan 6. 6-nya ini tetap positif 6. Nah, ini termasuk persamaan yang keempat. Selanjutnya kita substitusikan persamaan yang keempat ke dalam persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua berarti 3X ditambah Y dikurangi 2Z sama dengan 4. 3X ditambah Y dikurangi 2Y, 2Z sama dengan 4. Setiap nilai X kita ganti dengan ini. X sama dengan 2Y dikurangi Z ditambah 6. Maka 3X-nya kita ganti dengan ini, persamaan yang keempat menjadi 2Y dikurangi Z ditambah 6, kemudian ditambah Y, kemudian ditambah 2Z sama dengan 4. Maka 3 dikali 2, 6Y, 3 dikali negatif Z, negatif 3Z, dan 3 dikali positif 6 sama dengan 18. Ditambah Y dikurangi 2Z sama dengan 4. Kita kelompokkan terlebih dahulu Y dengan Y, Z dengan Z, dan konstanta dengan konstanta. Kita kumpulkan berarti 6Y ditambah Y dan negatif 3Z dikurangi 2Z sama dengan 4. 4 dikurangi 18. Kenapa dikurangi? Karena kan disini kan positif. Nah, positif 18 kita pindah ruaskan ke kanan menjadi negatif 16. Maka diperoleh persamaan yang kelima yaitu 7Y dikurangi 5Z sama dengan negatif 14. Selanjutnya kita substitusikan persamaan yang keempat ke persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga berarti yang ini. Nah, berarti 7X dikurangi 6Y dikurangi Z sama dengan 10. Kita ganti X-nya dengan persamaan yang keempat menjadi 7 2Y dikurangi Z ditambah 6. Negatif 6Y, negatif Z sama dengan 10. 7 dikali 2, 14Y. 7 dikurangi Z sama dengan negatif 7Z. 7 dikali 6 sama dengan positif 42. Dikurangi 6Y, dikurangi Z sama dengan 10. Kita kelompokkan seperti tadi, Y dengan Y, Z dengan Z, dan konstanta dengan konstanta, yaitu menjadi 14Y dikurangi 6Y dikurangi 6Z dikurangi Z sama dengan 10 dikurangi 42. 42 kan positif, pindah ruas menjadi negatif. Maka ditemukan persamaan yang keempat yaitu 8Y dikurangi 8Z sama dengan negatif 32. Nah, berarti kan diperoleh SPLDV yang membentuk variabel Y dan variabel Z di persamaan yang kelima dan persamaan yang keenam. Pilih salah satu persamaan di atas, kemudian isolasi lagi. Kita pilih yang persamaan yang keenam, berarti 8Y dikurangi 8Z sama dengan negatif 32. Nah, berarti antara ini, dan ini sama-sama dibagi dengan min 8. Positif 8 dibagi dengan negatif 8 kan negatif 1. Maka ditulis min negatif Y. Negatif 8 dibagi negatif 8 menjadikan positif 1. Maka positif Z sama dengan negatif 32 dibagi dengan negatif 8, maka menjadi 4. Z sama dengan 4-nya tetap, Y-nya pindah ruas menjadi positif. Nah, ditemukan persamaan yang ke-7. Selanjutnya, kita substitusikan persamaan yang ke-7 ini ke dalam persamaan yang kelima. Persamaan yang kelima berarti yang ke ini. Berarti 7Y dikurangi 5Z sama dengan negatif 14. 7Y sama dengan 5, Z-nya kita ganti dengan
yang persamaannya ke 7 menjadi 4 ditambah Y sama dengan negatif 14. 7Y dikurangi 5 dikali 4, 20, negatif 5 dikali dengan positif 1Y sama dengan negatif 5Y sama dengan negatif 14. 7Y dikurangi 5Y sama dengan negatif 14 ditambah 20. Kan ini kan negatif, pindah ruas menjadi positif. Maka diperoleh 7 dikurangi 5 menjadi 2Y ditambah 6. Y sama dengan 6 dibagi dengan 2, Y sama dengan 3. Berarti diketahui Y-nya itu 3. Nah, selanjutnya kita substitusikan Y sama dengan 3 ke dalam persamaan yang ke-6. Persamaan yang ke-6 berarti yang ini. Berarti 8Y dikurangi 8Z sama dengan negatif 32. Kita ganti Y-nya dengan 3 menjadi 8 dikali 3 dikurangi 8Z sama dengan negatif 32. 8 dikali 3 sama dengan 24 dikurangi 8Z sama dengan negatif 32. Dan min 8Z-nya tetap sama dengan min 32. 24-nya pindah ruas ke kanan menjadi negatif 24. Z sama dengan negatif 32 dikurangi 24 itu sama dengan negatif 56. Nah, negatif 56 dibagi dengan negatif 8 itu sama dengan 7. Berarti Z sama dengan 7. Selanjutnya kita substitusikan Y sama dengan 3, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 7 dalam persamaan yang keempat. Persamaan yang keempat tadi, yang mana? Yang ini, X sama dengan 2Y dikurangi Z ditambah 6. Nah, itu persamaan yang keempat. X sama dengan 2Y dikurangi Z ditambah 6. Z sama dengan 2, Y-nya kita ganti dengan 3, dikurangi 7. Z-nya kita ganti dengan 7, ditambah 6. Maka 2 dikali 3, 6. Negatif 7 ditambah 6, negatif 1, X sama dengan 5. Jadi nilai yang diketahui yaitu X sama dengan 5, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 7. Selanjutnya metode campuran. Penyelesaian yang sistem persamaan linear dengan menggunakan metode campuran adalah cara penyelesaian dengan cara menggabungkan kedua metode sekaligus, yaitu metode substitusi dan metode eliminasi. Tahap yang pertama, pilih salah satu variabel untuk dieliminasi dari dua persamaan sehingga diperoleh SPLDV. Tahap kedua yaitu mensubstitusikan nilai dari salah satu variabel yang diketahui ke dalam salah satu persamaan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. 2 tahun yang lalu umur Paman John 6 kali umur anaknya. 18 tahun kemudian umurnya akan menjadi 2 kali umur anaknya. Carilah umur mereka sekarang. Jawab, misalkan umur Paman John itu X tahun dan umur anaknya itu Y tahun, maka X dikurangi 2 sama dengan 2 ini. Berarti kan 2 tahun yang lalu. Sama dengan 6 Y. Y berarti kan umur anaknya. Dikurangi 2. 2 itu 2 tahun yang lalu. Berarti X dikurangi 2 sama dengan 6 dikali Y menjadi 6Y dikurangi 6 dikali negatif 2 sama dengan negatif 12. X dikurangi 6Y, 6Y pindah ruas ke kiri menjadi negatif 60Y, dan 12-nya tetap negatif 12, min 2-nya pindah ruas ke kanan menjadi positif 2. X dikurangi 6Y sama dengan negatif 12 ditambah 2 menjadi negatif 10. Nah, ini termasuk persamaan yang pertama. 18 tahun kemudian umurnya akan menjadi 2 kali umur anaknya. Berarti X ditambah 12. 12 ini berarti 12 tahun kemudian. Sama dengan 2Y ditambah 18. X ditambah 18 sama dengan 2 dikali Y menjadi 2Y ditambah 2 dikali 18 sama dengan 36. X ditambah 2Y, 2Y-nya kan positif, pindah ruas ke kiri menjadi negatif, dan 36-nya tetap, 18-nya pindah ruas ke
kanan menjadi negatif 18. Maka diketahui persamaan yang kedua yaitu X dikurangi 2Y sama dengan 18. Yang kedua yaitu eliminasikan persamaan 1 dan 2. Maka diperoleh X dikurangi 6Y sama dengan min 10. X dikurangi 2Y sama dengan 18. Eliminasi X kan berarti ya. X-nya sudah habis, kita coret. Karena tandanya sama-sama positif, maka kita kurangi. Maka negatif 10 dikurangi negatif 18, maka menjadi negatif 28. Negatif 6 dikurangi negatif 20Y, negatif 2Y sama dengan negatif 4Y. Y sama dengan negatif 28 dibagi dengan negatif 4 sama dengan Y 7. Substitusikan Y sama dengan 7 ke dalam persamaan yang kedua. X dikurangi 2Y sama dengan 18. X dikurangi 2, Y-nya kita ganti dengan 7 menjadi sama dengan 18. X dikurangi 14, 2 dikali 7 kan 14, sama dengan 18. X sama dengan 18, 4 negatif 14-nya pindah ruas ke kanan menjadi positif 14. X sama dengan 32. Jadi sekarang umur Paman John 32 tahun dan anaknya umur 77 tahun. Nah, terima kasih. Itu tadi penjelasan singkat tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel, kita bisa menggunakan berbagai macam cara untuk menyelesaikan soal tersebut. Salah satunya yaitu menggunakan aplikasi GeoGebra yang mana sudah dijelaskan tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya menyelesaikan soal sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan Microsoft Excel. Nah, dalam Microsoft Excel nanti, cara menyelesaikan soal sistem persamaan linear 3 variabel nanti menggunakan cara Sarus, yang mana cara yang pertama itu kita menulis koefisien X, koefisien Y, dan koefisien Z-nya terlebih dahulu. Setelah ditulis, kita copy koefisien X sama koefisien Y-nya. Setelah di copy, kita pindah ke sebelahnya koefisien Z-nya. Nah, setelah dipindah, nanti berlaku rumus untuk mencari determinannya dengan cara sama dengan A dikali E dikali I ditambah B dikali F dikali G ditambah C dikali D dikali H. Kemudian tutup kurung, dikurangi, buka kurung lagi, G dikali E dikali C ditambah H dikali F dikali A ditambah I dikali D dikali B. Tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita ke contohnya. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel berikut. Ini contohnya, 3x ditambah 2y ditambah 2z sama dengan 19.700. 2x ditambah y ditambah 2z sama dengan 14.000 dan 2x ditambah 3y ditambah z sama dengan 17.200. Yang ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua, dan ini persamaan yang ketiga. Nah, kita ketahui terlebih dahulu koefisien X-nya itu berapa, koefisien Y-nya itu berapa, dan koefisien Z-nya itu berapa dari ketiga persamaan di atas. Kita mencari koefisien X-nya terlebih dahulu, yaitu koefisien X-nya 3, 2, 2. Selanjutnya koefisien Y-nya yaitu 2, 1, 3. Dan koefisien Z-nya yaitu 2, 2, 1. Nah, setelah kita ketahui semua variabelnya, setelah diketahui semua koefisiennya, kita copy koefisien X dan koefisien Y-nya terlebih dahulu.
kita copy, kemudian kita pindah ke sebelahnya koefisien Z-nya. Nah, setelah dipindah, kita mencari konstantanya. Konstantanya yang persamaan 1 itu 19.700, konstanta persamaan yang kedua itu 14.000, konstanta persamaan ketiga itu 17.200. Nah, selanjutnya cara mencari determinan itu seperti cara Sarus tadi, yaitu sama dengan dalam kurung 3 dikali 1 dikali 1 kita tambah 2 dikali 2 dikali 2 kita tambah 2 dikali 2 dikali 3. Kita tutup kurung, kita kurangi, kita buka kurung lagi. 2 dikali 1 dikali 2 dikali 2 kita tambah 3 dikali 2 dikali 3 kita tambah 1 dikali 2 dikali 2 kita tutup kurung, kita enter. Nah, determinannya diketahui negatif 3. Selanjutnya kita mencari X-nya dengan cara menggunakan X sama dengan DX dibagi dengan D. Nah, caranya itu kita copy koefisien X, Y, dan Z-nya. Kita pindah ke sini. Ganti koefisien X dengan konstanta. Ganti koefisien X, berarti koefisien yang sini dengan konstanta. Konstantanya kita salin, kita copy, dan kita pindah ke koefisien X-nya. Nah, setelah dipindah ke koefisien X-nya, kita menggunakan cara seperti ini tadi. Kita copy koefisien X dan Y-nya, kita pindah ke sebelahnya koefisien Z. Sudah selesai. Setelah itu kita mencari dx-nya. Dx sama dengan seperti cara Sarus, 19.700 dikali 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 2 dikali 17.200 ditambah 2 dikali 14.000 dikali 3. Kita tutup kurung, kita kurangi, kita buka kurung lagi, kita pindah ke 17.200 dikali 1 dikali 2, kita tambah 3 dikali 2 dikali 1, kita tambah 1 dikali 14.000 dikali 2, kita tutup kurung, kita enter. Diketahui dx-nya itu negatif 8.100. Selanjutnya kita mencari x-nya dengan cara dx dibagi dengan d. Berarti sama dengan, kita buka kurung, nggak usah wis. Sama dengan yang dx dibagi dengan nilai determinannya, dan kita enter. Jadi x-nya itu 2.700. Selanjutnya mencari y. Menggunakan rumus y sama dengan dy dibagi dengan d. Seperti cara untuk mencari x tadi, kita copy koefisien x, y, dan z-nya. Kita pindah ke sini. Nah, ganti koefisien y dengan konstanta. Konstantanya kita copy lagi. Kita pindah ke koefisien y. Setelah itu, kita copy lagi koefisien x dan koefisien y-nya. Kita ganti ke sebelahnya koefisien z. Nah, seperti itu. Kemudian kita mencari dy. Dengan cara Sarus sama dengan dalam kurung, buka kurung 3 dikali 14.000 dikali 1 ditambah 19.700 dikali 2 dikali 2 ditambah 2 dikali 2
dikali 17.200, kita tutup kurung, kita kurangi, kita buka kurung lagi. 2 dikali 14.000 dikali 2 ditambah 17.200 dikali 2 dikali 3 ditambah 1 dikali 2 dikali 19.700, kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, DY sama dengan negatif 9.000. Selanjutnya, kita mencari Y-nya dengan cara DY dibagi dengan D, berarti sama dengan DY dibagi dengan nilai determinannya yaitu negatif 3, kemudian kita enter. Nah, Y-nya diketahui sama dengan 3.000. Selanjutnya, mencari Z-nya menggunakan rumus Z sama dengan DZ dibagi dengan D. Yang pertama, seperti tadi, kita copy terlebih dahulu koefisien X, Y, dan Z-nya, kemudian kita pindah ke sini. Nah, setelah dipindah, ganti koefisien Z dengan konstanta. Konstantanya kita salin juga, kemudian kita pindah ke koefisien Z. Nah, seperti tadi, kita copy lagi koefisien X dan Y-nya, kita pindah ke sebelahnya koefisien Z. Nah, seperti itu. Kemudian kita mencari DZ dengan cara sama dengan buka kurung 3 dikali 1 dikali 17.200 ditambah 2 dikali 14.000 dikali 2, kita tambah 19.700 ditambah 2 ditambah 3. Kita tutup kurung, kita kurangi, kita buka kurung lagi. 2 dikali 1 dikali 19.700 ditambah 3 dikali 14.000 dikali 3, kita tambah 17.200 dikali 2 dikali 2, kita tutup kurung, kita enter. Nah, DZ-nya diketahui negatif 8.400. Selanjutnya mencari nilai Z-nya dengan cara sama dengan DZ dibagi dengan nilai determinannya yaitu negatif 3. Kemudian kita enter. Nah, berarti kesimpulannya X sama dengan 2.700, Y sama dengan 3.000, dan Z sama dengan 2.800. Nah, jadi diketahui titik pusatnya yaitu X sama dengan 2.700, Y sama dengan 3.000, Z sama dengan 2.800. Nah, itu tadi penjelasan sedikit tentang bagaimana cara menyelesaikan soal sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan Microsoft Excel, yang dimana dalam Microsoft Excel tadi menggunakan cara Sarus. Nah, terima kasih. Apabila ada yang salah dalam ucapan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas bagaimana sih cara pengaplikasian GeoGebra untuk materi sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kan pengertian dari sistem persamaan linear variabel itu sendiri merupakan suatu sistem yang terdiri dari 3 variabel yaitu variabel X, Y, dan Z, dan juga memiliki 3 persamaan. Nah, selanjutnya untuk memakai aplikasi GeoGebra ini,
kita yang pertama memasukkan persamaan yang pertama, kemudian kita lanjutkan dengan memasukkan persamaan yang kedua, kemudian kita masukkan persamaan yang ketiga. Nah, misalkan saya mempunyai persamaan pertamanya itu 2x dikurangi y ditambah z sama dengan 6. Nah, kita enter untuk persamaan yang pertamanya. Sesudah diketik kita enter, jangan lupa. Nah, selanjutnya untuk persamaan yang kedua kita tulis lagi x dikurangi 3y ditambah z sama dengan negatif 2. Kita enter. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita ke persamaan yang ketiga, yaitu x ditambah 2y dikurangi z sama dengan 3. Kita enter. Nah, ini bentuk grafiknya. Karena warnanya sama-sama biru, kita percantik dengan cara persamaan yang keduanya ini kita ganti warnanya bebas. Kalian mau memakai warna apa bebas. Kalau saya memakai warna ungu untuk persamaan yang keduanya. Nah, untuk persamaan yang ketiganya sama, kita ganti warnanya biar cantik menjadi warna hijau. Nah, sudah deh. Nah, kalau kita membahas sistem persamaan linear 3 variabel kan otomatis nanti ada titik pusatnya kan. Nah, selanjutnya gimana sih cara mencari titik pusatnya? Yaitu dengan cara kita ketik solutions, kita kasih kurung, kemudian kita pindah ke fx untuk mencari kurung kurawal. Nah, setelah selesai kita ketik lagi EQ 1, EQ 2, EQ 3. Nah, setelah itu kita enter. Nah, diketahui kan ya, berarti titik pusatnya itu untuk x-nya itu 2, untuk y-nya itu 3, dan untuk z-nya itu 5. Sampai sini bisa difahami kan? Nah, untuk pertemuan sekarang kita membahasnya pengaplikasian GeoGebra terlebih dahulu. Nah, terima kasih sudah mendengarkan. Tadi penjelasan singkat tentang pengaplikasian GeoGebra pada materi sistem persamaan linear 3 variabel. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.